Gimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum untuk memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Langsung aja ya, kita kali ini akan membahas mengenai komponen sistem komputer. Apa sih yang kalian ketahui dari sistem komputer? Sistem komputer adalah seperangkat-perangkat yang bisa menerima input, memprosesnya, memberikan output, serta menyimpan data dan informasi yang di dalamnya. Sistem komputer memungkinkan pengguna untuk dapat memasukkan, memanipulasi, dan menyimpan data. Dari komponen sistem komputer itu sendiri terdiri dari tiga macam. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah input device, yang kedua output device, yang ketiga yaitu processing device, yang keempat storage device. Nah, komponen sistem komputer yang kedua yaitu software atau biasa disebut perangkat lunak. Perangkat lunak itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada operating system, kedua application program, yang ketiga utility program, yang keempat yaitu programming language. Bagian komponen sistem komputer yang ketiga yaitu brainware atau biasa disebut dengan user. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hardware atau perangkat keras. Misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan yang lainnya. Berikut ini macam-macam hardware, diantaranya yaitu input device, misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner. Yang kedua yaitu output device, misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada processing device atau perangkat pemroses. Bagian ini adalah CPU atau biasa disebut dengan Central Processing Unit. Yang keempat yaitu storage device atau penyimpanan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu internal storage, contohnya seperti RAM, dan external storage, contohnya seperti hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai software atau perangkat lunak. Ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu operating system atau sistem operasi. Di sini ada yang tahu fungsi operating system itu apa? Mas Arif, apa itu fungsi dari operating system? Ya betul. Ya betul sekali ya. Di sini dari sistem operasi itu sendiri memiliki fungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Contohnya seperti Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke application program yang berfungsi untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Contohnya seperti Microsoft Excel, Word, Access, Photoshop, Chrome, dan Mozilla. Yang ketiga yaitu ada programming language, bahasa yang digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Contohnya yaitu PHP, Java, Python, C, dan Perl. Yang keempat yaitu ada utility program atau program dukungan dan tambahan yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya seperti data recovery, disk fragmenter, screensaver, backup, dan yang lainnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Masuk ke bagian selanjutnya yaitu brainware atau user, yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Bagian ini sangat penting karena komputer itu sendiri tidak akan bisa berjalan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware itu sendiri merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Nah, dari pemaparan materi berikut ini akan ada penugasan kelompok. Di sini ada berapa siswa ya? Boleh berhitung?
mungkin dari 7 orang ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok. 3,5, 3,5. Kelompok 1 sebelah sini ya, yang kelompok 2 sebelah sini. Nah, nanti untuk yang kelompok 1 mengerjakan soal A, yang kelompok 2 mengerjakan soal B. Bisa dikerjakan dari sekarang ya. Karena soalnya mudah, mungkin waktunya 10 menit sudah cukup ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, mungkin ada perwakilan yang bisa maju ke depan untuk menjelaskan jawaban dari soal berikut. Satu sudah apa belum?
Sudah ya. Ini kelompok 1 perwakilan siapa yang mau maju? Nah, Saya Alvara Majida, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab dari soal A. Apakah yang dimaksud dengan memori? Tulis dan jelaskan jenis-jenis memori yang digunakan di sebuah komputer. Memori merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah proses. Memori yang pertama adalah memori eksternal, yaitu yang biasa disebut dengan RAM, dan yang kedua memori internal biasa disebut dengan ROM. Terima kasih. tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Ayo, siapa yang mau maju? Mas Arif. Karena sekarang waktunya azan zuhur, jadi kita jeda terlebih dahulu. Selanjutnya yuk kelompok 2. Nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan software? Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu.
Tulis dan jelaskan macam-macam software. Pertama, operating system berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Kedua, application program berfungsi untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Tiga, programming language bahasa yang digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. 4. Utility program sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, jawabannya bagus sekali. Nah, kalian ada yang tahu kenapa Ibu memberi tugas kelompok pada pertemuan kali ini? Nah, Ibu memberikan tugas pada pertemuan kali ini untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan kalian mengenai komponen dalam komputer. Pada kelompok 1, jawabannya udah cukup tepat. Udah tepat, tapi masih sedikit kurang banyak penjelasannya. Nah, di kelompok 2, jawabannya udah cukup bagus, penjelasannya tepat dan sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu harap semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan di pertemuan selanjutnya semoga diskusi kelompok bisa berjalan lebih baik dan mendapat manfaat yang lebih banyak buat kita semua. Kurang lebihnya pada pertemuan kali ini, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.